Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade belajar fisika mudah. Mudah-mudahan sejumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kali ini saya melanjutkan pembahasan kita yaitu pridinamis untuk sub kebasan persamaan Bernoulli. Adik-adik masih ingat bahwa pada pertemuan fluida statis saya menjelaskan tentang fluida ideal. Maka nanti tolong diingat syarat-syarat fluida ideal nanti akan berlaku untuk persamaan-persamaan yang ada dalam persamaan Bernoulli. Mari kita bahas berikutnya mengenai persamaan Bernoulli. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan dengan pembahasan kita mengenai persamaan Bernoulli. Persamaan ukur Bernoulli ini berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan perbedaan ketinggian fluida. Adik-adik bisa lihat, ini fluida mengalir dari pipa 1 ke pipa 2 dengan luas penampang A1 dan A2, tekanan P1, P2, kecepatan P1 dan P2. Jadi, penurunan rumus yang ada di sini sebenarnya adalah berasal dari konsep usaha persatuan volume sistem ditambah dengan energi kinetik persatuan volume sistem ditambah dengan potensial persatuan sistem itu besarnya konstan. Jadi usaha persatuan volume itu adalah tekanan. Dalam hal ini gaya itu dinyatakan dalam tekanan dan luas. Jadi adik masih ingat yaitu tekanan adalah gaya persatuan luas sehingga gaya sama dengan tekanan kali luas. Jadi di sini tekanan itu adalah usaha persatuan volume itu ditambah dengan energi kinetik persatuan volume, energi potensial persatuan volume itu menurut Bernoulli besarnya tetap. Sehingga untuk keadaan 1 dan 2 P1 ditambah setengah rho 1 P1 kuadrat ditambah rho 1 GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 P2 kuadrat ditambah rho 2 GH2 itu besarnya tetap. Nah, dalam hal ini fluidanya ideal, jadi nanti massa jenisnya adalah sama. Jadi adik-adik bisa lihat kembali jumlah tekanan, energi persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume besarnya tetap. Jadi nanti kalau ada masalah berkaitan dengan pipa yang berhubungan, itu ingat bahwa selalu berlaku persamaan kontinuitas. Nanti dalam soal digabung dengan persamaan Bernoulli. Mari untuk memperkuat konsep persamaan Bernoulli kita lihat contoh-contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk menguatkan pemahaman tentang persamaan Bernoulli. Kita lihat soal berikut. Perhatikan air mengalir dalam pipa dari kiri ke kanan. Jadi pipa 1 yaitu 8 cm, kemudian pipa 2 4 cm. Kecepatan air pada pipa 2 12 meter per sekon. Bila tekanan air pada pipa 1 70 kPa, berapa tekanan air pada pipa 2? Jadi kita lihat di sini bahwa diketahui jari-jari. Adik-adik bisa lihat gambarnya mendatar. Itu berarti H1 sama dengan H2. Jadi bisa dicoret nanti rho GH1, rho GH2 bisa dicoret. Kita lihat yang diketahui R1 8 cm, R2 4 cm, P2 12 meter per sekon, P1 70 kPa kejaringan Pascal, 70 kali 10 pangkat 3, karena di sini bilangnya air, berarti rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan P2. Seperti saya katakan di awal, maka di sini akan berlaku yaitu persamaan kontinuitas. Sebelumnya kita tahu bahwa A1 P1 sama dengan A2 P2. Karena dia berbentuk lingkaran, maka A-nya adalah PR kuadrat. Sehingga bisa dituliskan P1 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Karena P-nya kita coret kali P2. Jadi hasilnya adalah 3 meter per sekon. Nah, kita tahu bahwa persamaan kontinuitas seperti pada di bawah gambar itu, karena tadi tingginya sama, kita coret. Sehingga tinggal P1 ditambah setengah rho 1 P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 P2 kuadrat. Rho-nya sama. Jadi bisa kita geser.
P2 sama dengan P1 kurang setengah rho P2 kuadrat kurang P1 kuadrat. Masukkan angkanya. Jadi 70 10⁻³ Pascal dikurangin setengah 10⁻³ kali 12 kuadrat min 3 kuadrat. Jadi 70 10⁻³ Pascal dikurangi 67,5 10⁻³ Pascal. Jadi hasilnya adalah 2,5 10⁻³ Pascal atau 2,5 kilopascal. Jadi begitu adik-adik, ya tidak terlalu sulit mengenai soal yang berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Yang penting kejelian kita melihat data-data yang ada. Baik, kita lihat untuk meningkatkan pemahaman, kita lihat contoh soal berikut. Selamat menyimak. Oke adik-adik, kita lakukan peningkatan pemahaman kita tentang pohon Bernoulli. Ini lihat, perhatikan gambar. Ini luas penampang A1 10 cm persegi, A2 5 cm persegi, kemudian P1 nya 2 meter persegi, tekanan 1 40,3 Pascal, jadikan Pascal 40 kilo, kemudian rho air 1000 kg per meter kubik. Tanyakan berapa tekanan pada penampang 2 atau P2. Seperti saya katakan di awal, di sini kita gunakan pertama adalah persamaan kontinuitas. Jadi A1 P1 sama dengan A2 P2. Kebetulan di sini diketahui luasnya. Jadi P2-nya adalah A1 per A2 kali P1. Jadi 10 per 5 kali 2 hasilnya adalah 4 meter per sekund. Kemudian baru kita terapkan persamaan Bernoulli. Nah, kita lihat titik acuan. Nah, itu berarti H1-nya 0. A2-nya 60 cm, berarti kita ganti rho GH1-nya adalah 0. Sehingga tinggal P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian kita masukkan, kita dapatkan bahwa P1 tambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat tambah rho GH2. Masukkan angkanya, didapatkan bahwa P2-nya adalah 28.000 Pascal atau 28 kilopascal. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Jadi di sini cukup menggunakan dua rumus saja, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Mari kita simak soal berikutnya adik-adik yang lebih meningkat kesulitannya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang persamaan Bernoulli. Kita lihat, ini ada sebuah pentolimeter memiliki perbandingan luas. Penampang 1 dan penampang 2 adalah 5 berbanding 3. Kemudian, apabila ketinggian masing-masing pipa 1 9 cm, A2 4 cm, tentukan kecepatan air pada penampang 1 dan penampang 2. Nah, di sini bilangnya air, berarti nanti rho-nya adalah 1000. Jadi diketahui adik-adik, A1 berbanding A2, 5 berbanding 3. Satuan harus dalam satu sistem. Jadi tingginya dijadikan meter. 9 cm menjadi 0,09 meter. A2 0,04 cm. Sehingga nanti selisihnya adalah 0,05 meter. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada perbedaan ketinggian permukaan. Ya, berarti nanti di sini menggunakan persamaan tekanan hidrostatis. Jadi di situ P1 min P2 sama dengan rho GH. Delta H, masukkan, ketemu rho G H1 kurang H2, jadi 1000 kali 10 kali 0,05 hasilnya 50 Pascal. Kemudian baru kita dari persamaan Bernoulli, karena ketinggiannya adalah sama, jadi lihat di situ berarti rho GH1 dan rho GH2 itu bisa dicoret. Sehingga diperoleh bahwa P1 min P2-nya adalah setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Kemudian kita substitusi dengan tekanan hidrostatis. Sehingga diperoleh bahwa P2 kuadrat min P1 kuadrat sama dengan 1 meter kuadrat per sekund kuadrat. Kemudian baru kita substitusi dengan persamaan kontinuitas, di mana A1 P1, A2 P2, di mana P1 P2 3 berbanding 5, sehingga P1 bisa tulis 3 per 5 P2. Kombinasi dengan rumus di atas tadi, maka sama dengan P2 kuadrat min 3 per 5 P2 kuadrat. Sama dengan 1 meter kuadrat per sekund kuadrat. Jadi diperoleh
P2-nya 1,25 meter per sekon. Balikkan lagi ke atas, maka diperoleh P1-nya 0,75 meter per sekon. Jadi begitu adik-adik, kalau ketemu ada perbedaan ketinggian, berarti menggunakan pertama adalah tekanan hidrostatis, substitusi dengan persamaan Bernoulli, kemudian persamaan kunitas. Atau sebaliknya, tergantung dari yang diketahui dan yang ditanyakan. Jadi bisa ditukar tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini kan pemahaman, lihat soal berikut. Selamat menyimak. Sampai di sini dulu adik-adik tentang pemahaman persamaan Bernoulli karena keterbatasan tayangan. Jadi di sini saya batasi dulu untuk pertemuan tentang persamaan Bernoulli. Nanti untuk penerapannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk peningkatan pemahaman, silahkan coba 2 soal ini, sehingga nanti diharapkan benar-benar menguasai tentang persamaan Bernoulli. Jangan lupa subscribe dan komen untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.